Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Pak Hanafi Eko Darono. Saya selaku pengampu mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep struktur data dan array. Apa saja konsepnya dan array apa saja yang akan kita pelajari di sini. Masuk di poin yang pertama, mengenai struktur data. Struktur data ini adalah kelompok data yang kita karakteristikan dengan operasi, tentunya dengan definisi juga. Intinya adalah pemakaian struktur data ini digunakan untuk menghasilkan algoritma yang lebih jelas ya dalam suatu coding, sehingga pembuatannya nanti akan lebih mampu mudah dibacanya, ya lebih sederhana, ya seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan algoritma yang memang lebih sederhana, tepat dan jelas. Poinnya itu. Nah, garis besarnya data ini sebenarnya ada kategorinya, ya tergantung tipe data yang digunakan itu apa. Ya, tergantung pemakaian tipe datanya tentunya. Ya, mungkin kalian sudah pernah sering dengar beberapa macam tipe data yang ada. Ini berlaku pada semua bahasa pemrograman. Nah, tipe data yang pertama ada tipe data Boylan, di mana tipe data ini adalah yang menyatakan nilai benar atau salah, ya. Makanya di sini dicontohkan true or false, dan penjelasannya adalah menyatakan benar, maka nanti nilai yang dihasilkan dari statement benar ini adalah angka 1. Kalau salah, maka nanti nilai yang dihasilkannya adalah angka 0, atau pembacaan di komputernya adalah 0. Kemudian ada tipe data string. Nah, string ini adalah biasanya isinya berupa kata ataupun kalimat, ya. Dan tipe data ini menyatakan karakter ataupun kalimat yang bisa berupa huruf ataupun angka, ya, ataupun simbol, ya. Biasanya diapit lebih dulu dengan huruf dulu, ya. Ada combine seperti underscore, ya. Itu juga bisa dibuat sebagai suatu karakter. Nah, penulisannya adalah diapit dengan menggunakan tanda kutip 2 di sini ataupun kutip tunggal, ya. Tipe data berikutnya ada integer, di mana tipe data ini menyatakan bilangan bulat, ya. Bilangan bulat seperti di sini contoh 25, 1029 dan seterusnya. Lalu ada float, ya. Ini tipe data yang menyatakan bilangan desimal, ya. Bilangan desimal tentunya ada angka koma-komaan di sini seperti 3,14 dan seterusnya. Lalu ada heksadesimal, ini menyatakan bilangan dalam format angka heksadesimal. Contohnya 9A, ya bisa jadi 9B, ya, atau 1D3. Ya, nanti kita akan belajar mengenai heksadesimal ini dan format atau konversinya gimana. Lalu ada juga kompleks, ya. Ini menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Angka realnya adalah 1, ya, imajinernya adalah di sini ada tambahan plus 5J. Lalu ada tipe data list. Di sini list ini adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data, ya. Isinya bisa diubah-ubah. Isinya bisa diubah-ubah. Nah, ini diapit dalam tanda kurung siku seperti ini. Ya, isinya nanti bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhannya nanti. Ya, nanti array akan menggunakan format seperti ini. Kemudian ada tuple. Tuple di sini sama pengertiannya untaian data juga, ya. Namun isinya ini tidak bisa diubah, ya. Pakai simbol kurung buka, ya, dan kurung tutup. Ingat beda simbolnya, ya.
Antara list dan tuple beda simbolnya, simbol kurungnya. Lalu ada dictionary, ini pun juga untayan data, namun isinya sudah diberi petunjuk dan nilai. Jadi menggunakan tanda kurung kurawal, ini kurung kurawal, ini disebut dengan dictionary. Nah, di sini isinya nama dan diberi nilai ADI, ya. Kemudian di sini ID diberikan nilainya 2. Jadi sudah dikasih tahu clue-nya atau petunjuknya isinya itu apa, nilainya berapa. Ini dictionary. Struktur data ini sendiri terdiri dari 2, ya, struktur data sederhana dengan contoh array dan record. Lalu ada struktur data majemuk, ya, ini terdiri dari linear dan non-linear. Linear berisikan stack, WW, dan linear linked list. Sedangkan non-linear ini berisikan bentuk pohon nantinya, pohon biner, pohon cari biner, general tree, serta graph. Nanti kita di pertemuan selanjutnya, ya, ke depannya kita akan belajar mengenai struktur data majemuk. Pada kali ini kita akan membahas mengenai array. Array dulu. Array seperti kita ketahui dimensinya ada banyak, ada dimensi 1, 2, dan 3. Ya. Pengertian dari array sendiri termasuk dalam salah satu struktur data sederhana tadi, dan biasanya digunakan sebagai order alokasi memori sementara pada komputer. Artinya ini sebagai tempat penyimpanan sementara pada komputer. Nah, array ini didefinisikan dengan bentuk himpunan elemen yang terurut dan homogen. Terurut ini artinya tersusun antara elemen pertama, elemen kedua, dan elemen seterusnya. Sedangkan homogen, untuk setiap elemen yang ada pada array tadi, ini mempunyai tipe data yang sama. Jadi kalau kalian gunakan integer, maka berlaku seluruhnya adalah integer. Ya. Kalau pakainya float, ya float semua. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan homogen. Nah, mempunyai karakteristik array. Ada 3, mempunyai batasan, ya, batasan di lokasi memorinya, sifatnya statis, mempunyai tipe data yang sama atau homogen tadi, dan dapat diakses secara acak. Ya, penambahannya ini dapat diakses secara acak. Kalau sudah kita urutkan, misalkan ada 5 jumlah elemen, itu kita bisa merandom datanya secara acak atau mengambil data secara acak. 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, tipe data array, nama variabel array-nya, dan indeks array-nya. Ini 3 poin penting. Jadi penulisannya biasanya dituliskan dengan int atau integer atau float atau char depannya dulu. Baru dituliskan nama variabel array-nya. Boleh huruf A, huruf B, atau pakai kata awal gitu. Itu boleh. Terus indeks array-nya itu berapa isi jumlah elemen pada array-nya. Nah, jenis array yang dipelajari ada 1, 2, dan 3. Kita coba lihat di dimensi 1. Nah, di sini deklarasinya jelas ya. Bahwa tadi kita menyebutkan nama array, kemudian menentukan jumlah elemennya. Contohnya misalkan kayak gini. Ya, nama array-nya A, jumlah elemennya 5. Penggambaran logikanya adalah untuk elemen array yang dibuat nanti ada sebanyak 5 alokasi. Seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5. Ya, karena ini ada 5. Nah, namun indeks array-nya dimulai dari angka 0 atau ibaratnya gini, ini kayak suatu tempat ya, ada suatu tempat
kita bisa bilang kayak kontrakan, contoh. Kayak ada kontrakan 5 pintu di sini, terus kita kasih nomor. Ya, pintu pertamanya kosong, pintu keduanya 1, pintu keduanya 2, dan seterusnya. Ya, jadi setiap kamar kontrakan ini, ya, atau jangan kontrakan, kos ya, kamar kosan ini kita berikan nomornya nih. Ya, contohnya. Jadi kalau di sini arraynya jumlah elemennya 5, maka indeksnya akan ada sebanyak 4 indeks atau 4 penomoran indeks. Ya, karena dimulainya dari angka 0 dulu. Kalau di sini kita buatnya A 13, maka di sini indeks arraynya ada sebanyak 12. Kalau bikinnya di sini 9, maka di sini indeks arraynya ada 8. Jelas ya? Kita lanjut. Ini adalah pemakaian array pada script ya di suatu pemrograman. Kita bisa lihat di poin sebelah kirinya. Pertama, bagaimana membuat list kosong untuk menampung hobi-hobi yang kita input nanti. Ini scriptnya. Kita masukkan variabel hobi, ya, hobi sama dengan, nah ini kosong, ya, ini kayak tadi array-nya ya, alokasi memorinya berapa banyak. Lalu stop, variabel stop sama dengan false, i-nya sama dengan 0. Ini kita deklarasiin dulu, kemudian ini bagaimana poin mengisi hobinya atau scriptnya. Gunakan perulangan di sini not stop. Nah, kalau di sini while not stop, stopnya tadi false, berarti kebalikannya karena not, hasilnya berarti di sini true nanti. Lalu ada variabel baru hobby underscore baru sama dengan raw underscore input. Nah, ini adalah bentuk ketikan yang akan tampil nanti di layar kalian. Inputkan hobi yang ke, nah ini seperti ini nih. Inputkan hobi yang ke, nah sampai sini ya strip. Nah ininya ya dia akan membaca formatnya, format dari variabel i. Ya di sini ada perintah lagi adalah hobi titik append ya dalam kurung hobi baru. Berarti akan menambahkan bentuk ini ya perintah yang sama seperti yang di atasnya ini. Ya, kalian bisa lihat di sini inputkan hobi yang ke 0. Nah, 0-nya ini dari mana? Dari indeks arraynya ini. Dari indeks i yang ditetapkan nilainya. Yaitu kemudian increment i. Increment i adalah proses penambahan angka i-nya, nilai i-nya. Dimasukkan i plus sama dengan 1. Jadi dari yang tadinya 0, untuk menambahkan otomatis masukkan i plus sama dengan 1, sehingga nanti akan bertambah nilainya otomatis 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan soalnya. Variabel tanya sama dengan raw underscore input, mau isi lagi, ya atau tidak, ini tampilannya ini. Ya. Kalau kita isikan ya, maka nanti akan berulang ya. Di sini maka ada kondisi jika tanya ininya nih, pertanyaan ini adalah hasilnya iya ya. Kalau ya, maka nanti akan ngulang ke poin yang pertama ini. Ya. Kalau di sini if tanya sama dengan t-nya seperti yang ditulis di sini, maka nanti ada perintah variabel stop sama dengan true. Nah, sebelumnya false, maka menjadi true. Ya, atau diberhentikan loopingnya. Ya, looping while-nya ini diberhentikan sehingga tidak ngulang-ngulang lagi input hobi-hobinya tadi. Lalu yang bawahnya adalah cetak hobi atau mencetak kalimatnya, hasilnya. Di sini dituliskan print sama dengan kalikan 10 ya. Lalu print kamu memiliki hobi sebanyak yang diinputkan tadi, diinputkan di atas berapa banyak. Ya, formatnya diberikan ada leng ini berapa banyak hobinya, ya, panjang karakternya. Lalu dibikinkan loopingnya untuk masing-masing hobi tadi yang kita input. Nah, ini perintah untuk nampilinnya.
Oke, jadi hasilnya seperti yang kalian lihat di layar sebelah kanan, yang layar hitam ini, bahwa kalau kita inputkan hobi, nanti kan begitu dieksekusi atau di running programnya, nanti akan muncul pertama inputkan hobi yang ke 0. Nah, kita input nih, membaca. Lalu kita enter, lalu akan muncul mau isi lagi. Nah, kita pilih ya atau tidak. Kalau ya, akan inputkan hobi lagi, ya terus selama kondisinya masih ya, ini akan input hobi lagi terus sampai dengan kita isi tidak atau T, baru akan langsung tampil semua inputan hobi yang kita kita input tadi. Ya, bila ada 4 di sini contohnya. Ya, mudah-mudahan ini cukup jelas buat kalian semua. Saya lanjut. Nah, di sini ada array dimensi 1. Ada rumusannya untuk menentukan jumlah elemen arraynya, di mana di sini kalau kita belajar matematik, ini bacanya pi ya. Dalam kurung elemen array, n, i sama dengan 1. Ini adalah suatu rumusannya, di mana pi-nya ini sama dengan perkalian dari elemen sebelumnya. Contohnya di sini ada suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Nama array A, jumlah elemennya 10, maka jumlah elemen yang ditanyakan ada berapa banyak sih ini? Yaitu sebanyak ya 10. Ya. Jadi ini gampang sekali. Kita bisa tahu, oh kalau bentuk seperti ini, oh ini dia pakai array ini. Untuk di codingannya ya. Struktur coding biasanya ketahuan, oh ini pakai array. Dan hasilnya berapa jumlah elemennya adalah 10 sesuai dengan ada yang di sini, yang angkanya. Oke. Nah, bagaimana kita mengetahui proses mappingnya atau proses penyimpanan datanya di dalam storage, di dalam storage. Ada rumusannya, yaitu di sini gunakan asterisk AI, ya, nama array A, terus ini I-nya sebagai jumlah elemennya, sama dengan B. B-nya ini adalah posisi awal indeks di memori komputernya. Terus I-nya ini, ya, indeks array yang dicari, I-nya. Lalu kurang 1 kali L, L-nya adalah ukuran yang ukuran memori atau besar memorinya, ataupun tipe data yang digunakan apa. Mau itu integer, float, ataupun chart. Nah, ya ini sudah ada keterangannya, bisa kalian lihat. Nah, kalau dari suatu soal di sini, ada suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Contohnya, int itu integer nama array A, jumlah elemennya 5, integer A 5, alamat awalnya, ya alamat awal indeks berada di 0011H. H ini heksadesimal, dan ukuran memori tipe data integer sama dengan 2, ini L-nya. Lalu tentukan berapa alamat array A3. Ini berarti asterik A3-nya yang ditanyakan ini. Kita masukkan ke semua rumusannya tadi. Ya ini. Ya, asterik AI yang ditanyakan alamat array-nya ini, posisi array-nya. Kemudian B-nya ya 0011 heksadesimal. I-nya 3 sesuai dengan yang ditanyakan posisinya. Lalu L-nya 2 ukuran datanya. Ya, integer tadi. Sehingga dimasukkan di penyelesaiannya, ya, di penyelesaiannya untuk array ketiga, jumlah elemen 3 sama dengan 0011 heksadesimal plus 3 dikurang 1 kali 2. Ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, 0011 heksadesimal plus 4D. Nah, D ini maksudnya desimal. Ya, 4 desimal ini kita konversi dulu menjadi angka yang sama, yaitu heksadesimal seperti ini. Ya, 4 desimal diubah menjadi angka desimal. Hasilnya juga sama, kebetulan 4 juga. Maka ini bisa dijumlahkan. Jadi ada proses konversi di sini, konversi angka atau bilangan. Ya. Didapat heksadesimal juga angkanya 4, maka ini bisa dijumlahkan. Ya.
0011H plus 4H. 4H ini maksudnya ini penulisan aslinya adalah 0004. Jadi kalau di jumlahnya juga 4 digit sebenarnya. Kalau dibikin 4 digit, maka di sini 4-nya adalah 0004. Baru bisa ditambahkan, maka di sini hasilnya 0015 heksadesimal. Ini hasilnya untuk posisi array indeks indeks kedua ya. Ya, posisi ketiga arraynya ini adalah 0015 heksadesimal seperti ini. Jadi posisi awalnya tadi 0011, posisi keduanya 0013, ketiganya 15, 17, 19. Ini kalau kalian cari satu persatu menggunakan rumus ini, pasti hasilnya ini. Ya, silakan dicoba. Ini dimensi 1, proses cara mappingnya. Kemudian ada yang namanya konversi bilangan. Untuk konversi bilangan, ya, kalau desimal kita tahu adalah bilangan berbasis 10 yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Kalau heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang terdiri dari angka 0 sampai 9 plus A, B, C, D, E, F. A-nya ini menandakan angka 10, bilangan 10. Ini 11, 12, 13, 14, 15. Kalian bisa lihat di tabelnya ini adalah angka dalam bentuk format heksadesimal dan desimal. Ya, 0 sampai 15 tuh desimalnya. Di sini heksadesimalnya 0 sampai F. Jadi kalau 15 ya F, kalau 14 E, kalau 13 D dan seterusnya. Ya, itu konversi bilangan. Contoh, kita pakai contoh soal. Ada konversi bilangan desimal ke heksadesimal, di mana ada 254 desimal, 10 itu desimal menandakan. Minta dikonversi ke heksadesimal, 16. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah dengan cara membagi bilangan tersebut dengan 16, sehingga tidak bisa dibagi lagi ya angka tadi dengan 16. Nah, dengan catatan sisa pembagiannya itu yang kita hitung. Dengan kita hitung. Ya. Misalkan 254 dibagi 16, kita dapat angka atau banyaknya sebanyak 15. Ya. Sisa angka yang nggak bisa dibagi itu angka 14. Untuk konversi 14 ke dalam heksadesimal, ya ini berupa E. Ya. Kemudian 15 ini kita bagi lagi menjadi 16, ya kita bagi 16. Ini nggak bisa dibagi kan, maka ini tidak bisa kita jabarkan, berarti sudah langsung sisanya angka ini sendiri, yaitu 15. Konversinya lagi adalah ke heksadesimalnya F. Sehingga didapat hasilnya adalah 254 desimal sama dengan FE heksadesimal hasilnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kita juga belajar mengenai konversi bilangan ini ya, biar lebih jelas dan paham. Lanjut ke array dimensi 2. Ini di sini lebih lebih kepada matriks. Jadi kalau tadi hanya jumlah elemen hanya satu posisi, kalau kali ini karena dimensi 2 didefinisikan jumlah elemennya secara baris dan kolom. Jadi di sini deklarasinya adalah nama array dulu, lalu dalam kurung siku jumlah elemen baris yang pertama, kurung siku pertama, lalu yang kedua jumlah elemen kolom. Contohnya adalah nama array A, di sini jumlah elemen barisnya 3,
jumlah elemen barisnya, kolomnya 2. Jadi 3 baris 2 kolom. Logikanya seperti ini gambarannya, ya. Kita buat sebanyak 3 baris ruangannya atau tempatnya, lokasinya, kemudian 2 kolom. Ya, kalau diberikan indeks 0 sampai 2 di barisnya, yang kolomnya diberikan indeks 0 dan 1. Maka di sini pasti 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Seperti itu. Ini halnya sama seperti di Excel ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, kayak di Excel kita ngisi sel-selnya itu seperti ini sama. Nah, rumusannya sama ya, kayak sebelumnya tadi ya, kayak dimensi 1. Cuman kita lihat ke contohnya saja. Di sini ada area X, deklarasinya adalah X untuk elemen barisnya 4, elemen kolomnya 3. Maka jumlah dari elemen dimensi 2 ini adalah tinggal dikalikan saja. 4 kali 2 adanya 12. Jadi ada sebanyak 12 elemen. Ya, kalian bisa bikin 4 baris ya, 4 baris kayak bentukan tadi, tabel-tabel tadi. Lalu 3 kolom, maka akan terbentuk nanti sebanyak 12 ruang. Nah, ada perbedaan ataupun pembacaan di dimensi 2 ini ya, dalam proses mappingnya. Dua pandangan secara kolom dan secara baris. Kalau secara kolom kita bisa sebut dengan CMO atau column major order, dan barisnya adalah row major order atau RMO. Ya, jadi kita bisa memappingnya secara per kolom dan per baris. Contohnya, kita bisa contohkan seperti nanti setelah slide ini kita akan coba contohkan. Nah, di sini ada keterangannya ya dari rumusan ini. Untuk yang kolom maupun baris di sini kalau kalian lihat sepertinya sama ya rumusnya. Cuman perbedaannya terlihat di sini, dalam kurung di sini nih. Kalau secara kolom di sini gunakan J terlebih dahulu, kemudian di sini K ya untuk menentukan banyaknya elemen per kolom, lalu I sama dengan 1. Nah, ini sama, selebihnya sama. Nah, kalau berbaris diubah posisinya. Kalau baris, kalian perlu ingat cuman kalau yang rumusannya secara per baris berarti I, J ya, I, J. Ini N, I, N, J ya penggunaannya. Kalau yang kolom J, K, I. Ya, ini kolom, K kolom, N itu baris. Maka di sini sudah diberi keterangan kalau asterik MIJ adalah posisi area yang dicari, M00 adalah posisi alamat awal indeksnya. Biasanya dibuat dengan angka heksadesimal. Terus I-nya baris, J-nya kolom, K-nya jumlah elemen per kolom atau banyaknya elemen per kolom, N-nya banyaknya elemen per baris, ya L-nya adalah ukuran tipe data. Nah, ini gambaran logikanya. Contoh misalkan array M 3 baris dengan 2 kolom seperti ini contohnya. Maka kalau di mapping, jumlah elemen per barisnya ada sebanyak 2 ya, sebanyak 2 nih. Ini apa namanya? N-nya. Kemudian K-nya adalah ini 3. Nah, kenapa? Kan ini baris Pak, bukan kolom. Nah, kalau kita nanti melakukan perhitungannya, ini kita balik. Jadi kalau kita memandangnya secara atau penyelesaiannya secara baris, maka yang diambil adalah N-nya nih. Yang dihitung yang ini. Sebagai N-nya ini. Sedangkan secara kolom yang diambil angkanya K-nya ini. Jadi kita tukar switch angkanya. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat cara pandangnya kolom per baris. Ya, tuh bisa dilihat. Karena kalau kolom per baris kita hitungnya M
00 nih, M00 nih, M01 ini, terus M10, M11, M20, M21. Kalau secara kolom, ya, secara kolom kita ngambilnya dari sini, dari atas 00, kemudian 10, jadi kita patokan awal depannya dulu nih, berarti ini 10, terus kemudian 0, di sini ada 20 secara kolom, ya, kemudian ada 01 juga nih, lalu ada 11 dan ada 21. Jadi baca secara per baris atau secara kolom, atau baca secara gampangnya gini, kalian baca secara vertikal per baris, vertikal nih, atau bacanya secara baca secara horizontal untuk baris, nah baca secara vertikal untuk kolom bacanya atau ngambil datanya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Lanjut. Nah, pemetaannya adalah kalau ada contoh di sini plot X 4 3 ya. Baris 4 kolom 3, alamat indeksnya ini X00 ada di 0011 hexadesimal, ukuran tipe data float berarti 4 nilainya. Tentukan berapa alamat array di X32, posisi 32. Nah, cara pandang baris dan kolomnya kita bisa lihat bahwa 32 di sini diminta untuk cara pandang baris dan kolom, berarti dua-duanya yang dicari. Baris 32. Baris 32. Kalau 3 kan ini ya. 32. Ya, kalau yang ditanyakan adalah position 32. Mana 32? 1, 2, 3, ini baris ketiga. Kemudian posisi kolom 2. 1, 2. Maka didapat titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Ingat, kalian baca ini jangan baca indeksnya ya. Kalau baca di indeksnya maka nanti bisa larinya ke sini malah nanti titiknya. Beda. Kalian baca hitungan baris dan kolomnya. Kalau di sini diminta posisi 32, maka barisnya baris ketiga 1, 2, 3. Kemudian kolomnya ada di kedua 1, 2. Jadi baca horizontal dulu baru vertikal. Maka dapat titiknya di sini. Itu. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungan secara baris, kita masukkan rumus per barisnya tadi. Ya, asterik MIJ, asterik M00, kurung kurawal, kurung buka, I sama dengan 1, kali N plus J min 1, kurung tutup, kurung kurawal kali L. Kita masukkan semua angkanya, yang dicari adalah posisi X32, masukkan 0011H, plus 3 min 1, kali 3 plus 2 min 1 kali 4. Nah, ini kita hitung dulu yang dalam kurung semua. Dapat berapa nih? 2 kali 3, 6 plus 1, 7. Ya, berarti 7 dikali 4. Didapat angka desimalnya 28. Dari perhitungan ini semua dapat angka 28 desimal. Ini kita konversi dulu menjadi heksadesimal. Didapat 1C heksadesimal. Terus kita bisa tambahkan 0011 heksadesimal plus 1C heksadesimal, hasilnya adalah 2D heksadesimal. Ya, 1 plus 1, 2, 1 ditambah C jadi D. Dan dari C habis itu D tambah 1. Oke, itu secara baris. Secara kolom pasti hasilnya berbeda karena perubahan posisi yang tadinya di sini I jadi J, sedangkan yang ini J jadi I, lalu ini gunakan K bukan N ya. Berarti yang diambil kalau K-nya itu yang ini 2. Kalau tadi kan 3 N-nya. Ini secara kebalikannya secara kolom. Sehingga didapat hasilnya di sini perhitungannya
24D untuk jumlah total ini semua, dikalikan 4 dapat 24 desimal, dikonversi menjadi heksadesimal dapat 18, ya dijumlahkan, ya 1 plus 1 jadi 2, 1 plus 8 jadi 9 heksa. Jadi 0029 heksadesimal. Ya, ini adalah bentuk pemetaannya dari contoh secara per kolom dan baris untuk dimensi 2. Ya, kalau dari sisi script atau list, kita bisa lihat ada list minuman. Di sini isinya ada kopi, susu, teh, ya, jus apel, jus melon, jus jeruk. Ingat ada dua tanda kurung siku. Jadi ada kurung siku di dalam kurung siku lainnya. Ini menandakan adanya dimensi 2 pemetaan. Jadi yang mau dipakai yang mana nih? Yang ini, data yang ini, ada komanya di sini kan perintahnya, atau yang ini, ya, ataupun yang ini. Ini jadi kita bisa melihat kayak seperti array dalam array gitu. Nah, kalau aksesnya, misalnya kita ingin mengambil es kopi. Es kopi berarti ada di mana? Di sini. Ini kita bisa lihat susunannya ada di posisi 2,0 es kopinya, 2,0. Ya, 2,0. Karena lokasinya ada di sini nih. Ya, kalau ingin melihat posisi array-nya ada di mana. Oke, itu mudah-mudahan cukup jelas ya penjabarannya. Kita bisa lihat bahwa ini butuh pemahaman yang lebih. Ya, yang paling penting kalian harus tahu basic untuk konversi bilangannya sih. Ya, itu. Nah, ini ada latihan yang bisa kalian coba. Silahkan dikerjakan. Kalian bisa temukan hasilnya berapa, ya, sebagai bahan buat latihan kalian. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mencoba, selamat belajar. Salam sehat selalu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.